semua gejala ada di dalam diriku lah. Udah sakit tulang, gak ada penciuman, gak bisa perasa, sesak nafas. Separah itulah. Sampai aku udah bingung kayaknya aku udah mau mati juga lah. Pokoknya udah pasrah banget. Kayak, udahlah udah gagal di hidup, kesehatan juga udah gak ada. Apalagi mau ke gereja pun udah gak bisa. Kita kepingin anak kita bukan cuman sukses dari segi materi saja. Tapi kita mau anak kita itu memiliki warisan iman yang kita punya. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan di situ dan mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa membalikan segala yang menurut manusia itu buruk menjadi baik. Sam, Hai Ko. one question. How did you do it? Kamu umur berapa sekarang, Sam? 26. 26. Yang terkenal sebagai miliarder muda. Waduh. Itu nama username aja. YouTube sama Instagram jutaan followers. Bahkan di usiamu yang sekarang sudah partner dengan triliuner, Ko Andrew ya. Yang komisarisnya Holy Wings. One question, Sam, how did you do it? Karena jarang banget. Under 30 kan ya? Under 30. How did you do it? Mungkin yang bisa terlintas di kepalaku sekarang karena aku startnya early banget sih Ko. Umur? 17 tahun. Wow. Jadi bukan proses instan juga yang kayak tiba-tiba dalam semalam gitu kan, enggak lah. Karena udah start dari 2017 berarti sudah 9 tahun. Tahun ini, tahun depan 10 tahun. Kayaknya harus bikin video khusus lah ya, 10 tahun sebagai anniversary sebagai content creator. Ya cuman itu banyak nangisnya juga, banyak perjuangan yang orang gak lihat sih sebenarnya Kok. Dari awal aku merintis sebagai creator juga butuh waktu 4-5 tahun sampai bisa menemukan benar-benar personal branding yang sejalan dengan visi misiku. 4 to 5 years. Yes, awalnya benar-benar random banget. Berarti 4-5 tahun awal itu benar-benar sama sekali nggak ada hasil. Bisa dibilang seperti itu, karena walaupun mungkin di tahun kedua sudah mulai kelihatan hasilnya, tapi begitu masuk tahun ketiga keempat semuanya hancur, sirna, ulang lagi dari awal bahkan minus. Karena aku udah harus waktu itu pecat timku, udah nggak bisa bayar gaji. Karena waktu itu mismanage keuangan dan juga COVID, akhirnya semuanya hancur. Ngulang lagi tahun kelima, mulai mencari lagi personal branding yang cocok. Jadi bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi sudah 9 tahun ya sekarang ya. Yes. Jadi kalau ada orang yang punya, yang kepingin juga ya punya pencapaian under 30 seperti Sam. Kira-kira what are you going to tell the 17-year-old Sam? Harus punya ilmunya sih, itu kesalahanku sih. Jadi startnya itu benar-benar cuman modal nekat aja. Dan modal percaya diri aja. Tapi mengakibatkan ya udah muter-muter di situnya terlalu lama sih. Terlalu banyak harga yang harus dibayar. Sedangkan ketika sekarang udah punya Sifluencer, aku ngajarin ribuan murid lah ya cara bikin konten viral, cara menghasilkan uang lewat sosmed. Nggak ada tuh yang butuh 9 tahun untuk mencapai titik kesuksesannya. Rata-rata ya 6 bulan, 7 bulan udah kelihatan hasil, udah pada viral. Karena satu punya ilmu, satunya kan enggak. Dan untungnya di tengah-tengah jerniku itu di tahun yang kelima, aku mulai menyadari hal ini kok. Jadi setelah udah masuk tahun yang kelima, baru aku belajar. Nah setelah aku belajar punya ilmunya, ternyata juga bisa. Karena sebenarnya kan yang membedakan antara orang yang sukses, yang kaya nih, sama yang biasa-biasa aja kan di ilmunya. Orang yang kaya tahu caranya untuk jadi kaya, orang yang biasa-biasa tadi ya nggak tahu. Jadi mau dia coba sampai 1000 kali pun nggak akan ada hasil karena dia nggak tahu caranya. Bagi kamu yang nonton kepingin tahu ilmunya, segera join Sifluencer dan nomornya di bawah sini. Nggak, gini aja kok, khusus di podcast ini nanti aku kasih link. Taruh di deskripsi bawah, itu gratis. Jadi kalian yang mau belajar cara bikin konten viral, klik aja linknya, ada belasan video gratis. Gratis? Gratis, nggak usah bayar apapun, klik aja. Aku bisa ya akses. Sam? Bisa, langsung akses gratis, udah gitu aja simpel. Gak usah berbayar lah, gak apa-apa. Selain ilmu, sekarang ilmu itu kan di YouTube banyak. Betul. Dari Sifluencer gratis. Betul. Barusan. Dari kontenku juga semuanya gratis. ChatGPT juga ada. Betul. Selain ilmu, menurut Sam, what makes you here in this point? Selain ilmu. Persistensi kok. Persistent. Betul. Jadi menurutku pantang menyerah. Betul. Itu dia. Karena menurutku ya, orang itu sebenarnya banyak yang udah tahu loh bahwa ilmu itu segampang itu diakses di era sekarang. Tapi tidak banyak orang yang mau kan untuk mengakses itu. Orang tahu bahwa six pack itu keren, sehat.
Tapi bukan aku menyinggung Koko loh ya. Enggak, aku gak kepikiran di sana. Aku terlalu sayang sama sispekku. Aku memproteksinya dengan buntalan lemak. Nggak, ini contoh biar mudah dipahami. Nah tapi kan tidak mudah untuk orang bisa nge-gym setiap hari. Komitmen bangun paginya mungkin, komitmen sakitnya setelah nge-gym. Seperti itulah kok. Nah jadi yang kedua yang aku punya yaitu persisten yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ketika dia menghadapi sebuah masalah, bisa nggak dia tetap stay di jalur itu, tetap tahu tujuan yang dia mau tuju, tetap melangkah walaupun udah mungkin capek banget tapi tetap melangkah aja apapun yang terjadi, mood gak mood tetap dikerjakan. Nah itu tuh. Kalau misalnya orang-orang bisa seperti itu, maka saya yakin cepat atau lambat dia pasti bisa sukses. Ada satu titik gak di mana kamu benar-benar kepingin menyerah, you want to stop, you want to give up, ada nggak? Dan what was the lowest point yang udah deh gue nyerah aja, titik apa itu Sam? Ada, jadi balik lagi ya ke 4 tahun awal waktu itu saya merintis sebagai content creator. 2 tahun awalnya itu kan grafiknya itu sudah lumayan naik lah, walaupun naik turunnya lumayan tajam, tapi secara 2 tahun itu naik lah. Sampai titik di mana 2019 itu per bulan aku bisa dapetin 100 juta rupiah dari AdSense YouTube kok waktu itu. Tapi ini cuma bertahan 3-4 bulan aja. Ya, setelah itu karena Covid datang di 2019 itu di akhir-akhir, kan waktu itu Amerika duluan kena paling pertama kan. Sebelum merembes kemana-mana tuh. Jadi akhirnya US mulai tuh di karantina, kita nggak boleh keluar. Setelah itu teman-temanku yang ada di luar negeri pada balik ke negaranya masing-masing, termasuk saya juga balik ke Indonesia waktu itu. Akhirnya kontenku semuanya berubah kok. Pada saat kontenku semuanya berubah, ternyata aku baru sadar bahwa selama ini yang aku build di YouTube itu tuh bukan Samuel Chris, tapi teman-teman luar negeriku. Jadi brandingannya salah. Basically gitulah, sesimpel itulah. Nah, begitu momen itu tiba, yang di Samuel Chris hanya muncul Samuel Chrisnya aja tanpa ada Amerikanya, tanpa ada teman-temannya, benar-benar semuanya hancur, gak ada yang mau nonton lagi, yang mengakibatkan AdSense YouTubeku per bulan cuman mungkin 300.000, 400.000, benar-benar hancur. Dan umur 19 tahun, anak muda. Dari 100 juta jadi 300.000. Iya. Wow, that was a huge hit. Iya, dan gak ada cicilan itu Sam. Dan anak muda nih kok, umur 19 tahun, punya duit 100 juta di momen itu, gak ngerti cara money management, habis. Beli mobil, beli baju Supreme, semua yang habis-habis aku beli, sepatu lah, habis-habis. Tidak mikir di masa depan ini gimana. Malah di momen itu aku sempat ngomong sama orang tua, udahlah, aku pengen stop kuliah aja. Orang aku udah lebih kaya daripada yang kerja. Sempet kayak gitu loh. Untung aku gak berhenti kuliah loh. Kalau aku berhenti kuliah, setelah itu aku kena musibah gitu. Kayaknya aku udah lebih gila lagi lah. Cuman untungnya waktu itu gak berhenti kuliah. Dan begitu momen itu tiba, udah gak ada dana darurat, akhirnya aku harus pecat pegawai. Dan waktu itu sebenarnya harusnya pecatnya semuanya kan, karena gak ada duit. Tapi papaku masih nalangin waktu itu. Udahlah papa talangin 3 deh. Satunya kamu keluarin dulu aja nih. Kayak gitu kan. Nah, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Koko bisa bayangin gak? Koko berjalan di dalam kegelapan setiap hari. Tapi kita kan gak tahu ujungnya kapan nih. Seminggu udah berlalu. Seminggu itu masih kayak, orang 2 tahun yang lalu aku juga bisa. Masa sekarang gak bisa? Mikirnya gitu kan? Sebulan berlalu. Songongnya masih ada tuh. Songongnya masih ada tuh. Sebulan berlalu. Weh, sudah mulai agak dakdikduk nih. Kok gak ada perubahan-perubahan, padahal sudah pakai berbagai cara. Sudah mulai pakai cara yang upload setiap hari, ganti konten sana sini. 3 bulan berlalu. Wih, kenapa ya ini ya? Mulai masuk titik depresi nih kok. Sudah 3 bulan ini kan sudah lumayan lama nih. Semua cara dipakai gak ada yang berhasil. Semua sama aja, AdSense tetap gak ada. Bahkan yang awalnya pas aku pulang dari US liburan, karena waktu itu aku kuliah kan. Pulang ke Indonesia liburan, tetap ada yang ngajak foto. Ini udah sama sekali gak ada yang ngajak foto kok. Ya, di momen-momen inilah, momen-momen susah lah. Tiba-tiba pas Covid, aku kena Covid, ya kan? Udah karirnya nggak jalan, sakit-sakitan lagi, dan aku salah satu yang awalnya kena. Jadi masih di bulan-bulan awal, belum ada vaksin, ya kan? Waktu itu masih swab test kok. PCR ya? Masih PCR. Dan waktu itu harus di PCR terus sampai itunya negatif. Kan akhir-akhir ini baru kita tahu kan, 2 minggu ya pasti tetap akan positif terus, tapi kan sudah nggak akan menular kan. Tapi dulu kan nggak tahu. Akhirnya sampai sebulan aku masih ditahan tuh di dalam kamar karena positif terus, gitu kan. Udah nggak bisa beraktivitas gitu. Dan waktu itu udah ada titik di mana ini tuh momen-momen itu sudah mau Natal. Jadi ini kayaknya 2019 Desember lah.
ya kan? Itu sudah mau Natal. 2020 dah. 2020 akhir, ya kan? Sudah mau Natal. Itu sudah karirku sudah benar-benar di lowest point. Aku pun mau ke gereja nggak bisa karena di karantina tadi. Sudah sesak semua gejala ada di dalam diriku. Udah sakit tulang, nggak ada penciuman, nggak bisa perasa, sesak nafas. Sudah separah itulah. Sampai aku udah bingung kayaknya aku udah mau mati juga lah. Pokoknya udah pasrah banget. Udahlah, udah gagal di hidup, kesehatan juga udah nggak ada. Apalagi mau ke gereja pun udah nggak bisa. Berkumpul sama keluarga di hari Natal nggak bisa, sendirian gitu kan di kamar. Udah sendiri banget udahlah. Nah di momen itulah aku langsung doa sama Tuhan. Kayak udah pasrah banget. Kayak Tuhan, aku udah nggak tahu nih mau ngapain. Di situ kamu mungkin sadar ya. Di situ sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Di momen itu aku udah kayak di kasur gitu, aku udah lemes gitu kan. Masa makanan juga harus, sorry ya kok, kita sudah kayak binatang loh kok. Makanan ditaruh di depan pintu, ditinggal, kita buka terus kita ambil sendiri makanannya. Semenyedihkan itu sebenarnya pas waktu itu aku. Kayak di penjara. Kayak di penjara gitu, aku udah kayak, aduh masa sih aku yang dari, terus gini, kalau misalnya yang awalnya kita miskin dan kita masih tetap miskin, mungkin gak terasa kali kok ya. Iya. Tapi kalau sudah dapat 100 juta dari AdSense setiap bulan, belum termasuk endorsement, tiba-tiba jadi kayak begini, di momen itu ya, sudah hilang semua kesehatan itu benar-benar rasanya, benar-benar gak enak banget sih. Depresi banget, kayak udah kayak pengen nyerah gitu loh. Dan di momen itu aku udah di kasur kayak, aduh kayaknya Tuhan kayaknya pengen aku stop nih jadi content creator. Aku udah gak tahu rencana Tuhan mau apa, yang penting aku pasrah aja. Aku mau menyerahkan semuanya sama Tuhan. Udah, di titik itulah akhirnya perlahan-lahan aku mulai sembuh. Karena aku ketahan lumayan lama di kamar, masih beberapa minggu lagi gabut, buka-buka YouTube. Pas aku buka YouTube gak sengaja videonya Boy William keluar kok. Yang dia gerebek merubah rumah konglomerat. Dan setiap konglomerat yang ditanya, kamu gimana caranya untuk mempunyai kekayaan seperti ini? Jawaban mereka adalah investasi. Dan ada 3 video aku nonton berturut-turut, entah kenapa ya kan acak kan di home kan waktu itu. 3-tiganya jawab investasi, dan investasi. Sedangkan dari kecil, aku tuh didoktrin sama kakekku, sama kungkungku bahwa jangan pernah investasi saham. Karena investasi saham itu scam. Ya sama. Selalu diinvestasi gitu. Jadi aku tuh udah kayak, sama. wah ini kan negatif nih. Kenapa tapi orang-orang kaya bilang ini positif ya? Akhirnya saya mulai mempelajari sendiri. Apa sih itu saham? Gimana sih cara investnya? Sampai ambil kursus private, cara baca laporan keuangan, memilih saham-saham yang bagus. Semuanya online lewat Zoom waktu itu. Private kan, aku bayar gitu. Akhirnya belajar. Dari situ aku memutuskan dan bertekad setelah aku keluar dari kamar ini, aku bakal buka satu akun saham. Untuk beli saham-saham yang aku udah pelajari cara-caranya gimana. Sehari aku belajar bisa 8 jam kok. Aku dalemin setiap hari dan akhirnya dengan skill itu yang menjadi titik balik pertama kali Samuel Chris bisa naik sampai sekarang. Dari momen keterpurukan itu loh. Punya waktu banyak luang, belajar banyak tentang saham, investasi, beneran terjun. 3 bulan atau 4 bulan setelah itu aku buat konten pertama kali, aku bener-bener pivot cara investasi saham dari nol. Yang terjadi, aku di-unfollow orang 15.000 orang dalam sehari di YouTube. Karena kontenku yang awalnya entertainment gitu-gitu kan. Di-unfollow. Tapi karena sudah pasrah, sudah nothing tulus mau ngapa-ngapain juga bodo amat udah, akhirnya udah biarin, dilanjutin terus. Yang buat aku bertahan adalah di video pertama yang aku upload tentang investasi saham itu dari nol, ada yang DM aku gini, thank you ya kok atas ilmunya, akhirnya aku juga bisa memulai sekarang. Hanya gara-gara satu komen positif itu yang membuat aku pengen lanjut. Akhirnya. Berarti ingat ya, semua komenmu pastikan positif ya. Supaya yang creator ini semangat ya. Betul. Wow. Dan akhirnya ada episode 2-nya masih sama tentang investasi. Yang nonton awalnya misalnya cuma 500, lama-lama naik jadi 1000. Memang tidak langsung hit yang kayak 1 juta ya. Tapi mulai stable dan ada marketnya. Lama-kelamaan yang tadinya di unsubscribe 15.000 orang, tinggal 10.000 hari kedua, tinggal 5.000 hari ketiga, tinggal 1.000 hari keempat. Lama-lama dia jadi 0. Karena ada yang baru, ada yang berkurang kan. Lama-lama lebih banyak yang nambahnya kok. Walaupun sedikit, misalnya kayak tambah 50 orang doang awalnya. Lama-lama bertambah banyak, dan ini berlangsung selama 6 bulan. Sampai akhirnya setelah 6 bulan, udah mulai ada tim lagi yang bisa diajak brainstorm. Mereka kasih masukan. Kenapa kita nggak coba mix antara konten yang benar-benar daging nih ngajarin orang untuk investasi dengan konten sedikit entertainment tapi tetap berhubungan sama uang. Muncullah konten Seberapa Kaya di situ. Pas konten Seberapa Kaya muncul, pas konten Seberapa Kaya muncul di tahun 2023 berarti ya, 2023 awal Januari itu, video pertama tembus 5 juta views. Video kedua 10 juta views dan saking
gilanya nih kenaikannya, sebulan tuh bisa nambah sampai 150.000 followers di TikTok. Jadi dalam satu hari. Enggak, sebulan nambah 150.000 followers di TikTok. Dan akhirnya dalam 7 bulan saya berhasil dapat 1 juta pertamaku di TikTok dalam waktu 7 bulan. Sedangkan di YouTube itu butuh waktu 4-5 tahun. Dari situ naik tiba-tiba ke 2 juta, dapat penghargaan The Most Favorite Education dari TikTok, dan dari situ mulai ada peningkatan yang signifikan. Lalu dari situlah akhirnya bisa punya podcast Samuel Chris, akhirnya lebih sekarang benar-benar ke Samuel Chrisnya banget. Lebih ke thoughtsku, lebih ke cara aku berpikir. Akhirnya di reach out sama Ko Andrew. Jadi titik baliknya itu sebenarnya mulai dari sesuatu yang sangat-sangat buruk di momen yang benar-benar menurutku sudah nggak ada harapan. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan di situ dan mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa membalikan segala yang menurut manusia itu buruk menjadi baik. Oke. Berarti ilmu, persistence, dan yang pasti Tuhan. Betul. Oke. Saya percaya sama Tuhan. Sangat dong. Karena tanpa Tuhan saya nggak mungkin ada di sini. Wow. Tolong itu di note ya teman-teman. Seorang Sam Chris menyatakan sebuah statement. Apa? Tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan saya nggak mungkin ada di titik ini. Dan memang aku saksinya. Sam di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah banyak hal yang harus dikerjakan ya. Semakin sibuk ya sekarang ya. Betul. Kayaknya tahun lalu kita lebih sering ketemu daripada tahun ini. Betul. Tahun ini karena kita goalsnya pengen 10x lagi dari omset company kita tahun lalu. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang kita kerjakan tahun ini sih. Oke. Ya jadi bener-bener padat banget sih. Tapi semoga minggu depan kita bisa main board games lagi ya. Oke, tapi saya saksinya di tengah-tengah semua kesibukan dan semua hal yang dikerjakan Sam tetap meluangkan waktu untuk Tuhan, datang ke gereja, melayani. Bahkan Sam orang sejak pertama kali kita ketemu dan Sam always talk about God, ya betul ya. Jadi saya menyaksikan sendiri Sam adalah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang cinta Tuhan, dan orang yang tahu this all can happen because of God, ya. Tanpa campur tangan Tuhan nggak mungkin bisa. Seorang Sam Chris. Dan itu menjadi teladan banget. Tapi gini, satu hal yang mungkin menjadi kesulitan, mungkin banyak orang mulai seperti Sam. Oh Tuhan, mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan adalah segalanya. By the time mereka receive a lot of money, a lot of fame, tiba-tiba lupa sama Tuhan. Betul. Oke. Dari seorang Sam Chris-nya sendiri. How do you maintain that? Soalnya dulu itu aku pernah di posisi itu yang meninggalkan Tuhan kan. Jadi kayak 2017 aku mulai di situ masih, oh ya Tuhan kalau ini bisa 10.000 subscriber aja ini mujizat, ini pasti dari Tuhan. Begitu 2019 yang udah dapat 100 juta per bulan dari AdSense YouTube, itu sudah mulai sombong. Karena saya itu startnya dari kepahitan sih kok. Jadi istilahnya startnya dari kepahitan. Oke, startnya gimana itu dari kepahitan karena setiap kali saya ke kampus gitu kan, ke kantin, itu orang-orang Indonesia itu berkumpul. Teman-teman semua berkumpul kayak, weh ada YouTuber nih yang lewat. YouTuber gak terkenal diketawain, hahaha digituin. Jadi kayak start itu dari kepahitan yang kayak serius kayak tunggu ya, kalau suatu saat aku sukses, aku buktikan ke kamu semua bahwa aku bisa sukses. Start itu dari kayak gitu. Jadi begitu sudah beneran dapet, ada pembuktian diri. ada pembuktiannya. Jadi kayak tuh lihat sekarang aku gini, aku udah gak mau kuliah pokoknya. Udah lupain Tuhan jadi sombong. Pokoknya kayak ada content creator kecil mau ajak collab, aku udah gak mau. Berapa kamu followersnya? Cuma 20.000 subscriber aku sekarang udah 500.000, aku gak mau sama kamu lah. Sesombong itu dulu. Untung saya tidak ketemu sama Sam Chris yang lama ya. Dan setelah itu ya itu di proses Tuhan 2 tahun kan yang tadi ya yang sudah saya ceritain. Dari proses Tuhan 2 tahun dan 2 tahun itu waktu yang sangat lama ya, sangat lama, benar-benar sangat lama. Dan di situ saya mulai menyadari bahwa ternyata apalah artinya uang, apalah artinya nominal followers. Itu bisa hilang dalam sekejap loh. Itu bisa hari aja kalau Tuhan mau ambil semua itu juga bisa. Jadi setelah momen itu yang sudah dipulihkan semuanya sama Tuhan dan bisa ada di titik sekarang, saya tuh collab sama semua orang. Siapapun, mau dia followersnya cuma 0 kah, mau dia berapa, selama saya bisa memberikan impact yang positif dimanapun saya berada, saya akan pergi ke sana. Berarti Sam diproses sama Tuhan yang 2 tahun itu. Nah, Sam ya. Paling penting sebenarnya adalah jangan sampai nih teman-teman diproses juga baru mau berubah. Mending menyadarinya lebih dulu, karena kalau sudah diproses Tuhan,
itu nggak enak rasanya. Tapi kan gini kok, sebenarnya kenapa sih Tuhan harus mengizinkan proses selama 2 tahun itu? Karena kan dia tahu bahwa dia pengen kasih aku sesuatu yang lebih kan. Tapi dia tahu nih ketika dia kasih aku sesuatu yang lebih, akunya nggak siap kan. Bayangkan aja kalau di 2019 dia kasih aku semua yang aku punya sekarang di 2019. Jadi apa Samuel Chris? Hancur, bener-bener mungkin wah udah gak ada Tuhan-Tuhanan, udah parah banget. Kayaknya lihat aku aja nggak mau. Mungkin kan, mungkin bisa terjadi loh. Tapi gara-gara Tuhan tahu bahwa aku nih loh punya purpose yang besar di dalam hidupmu Sam. Tapi kalau aku kasih kamu sekarang, kamu jadi hancur, bukan malah bisa menjadi berkat. Udah deh aku proses aja dulu deh. Berarti prosesnya Tuhan itu Sam anggap sebagai Tuhan sayang sama Sam. Itu kebaikan Tuhan. Dan itu harus aku syukuri. Karena kalau tanpa proses 2 tahun itu. Dan waktu 2 tahun itu ya. Gak mungkin terlintas pemikiran seperti ini loh kok. Dulu ya aku tahu aku juga sakit. Aku juga depresi. Aku juga gak tahu apa maksudnya Tuhan. Setiap hari cuma berteriak doang sama Tuhan. Tuhan kok tega sih? Maksudnya kayak apa sih maksudmu Tuhan udah angkat aku 2 tahun awal. Tapi kenapa dijatuhkan seperti ini? Emang Tuhan mau main-mainin aku gitu loh. Sudah diangkat terus dilepas lagi ke bawah. Tapi setelah sekarang aku bisa berdiri sekarang ini. Dan melihat ke belakang flashback. Oh ternyata kalau itu gak ada. Sam yang sekarang gak mungkin ada. Gak mungkin bisa dipercayakan semua yang aku punya sekarang. Jadi teman-teman, keluarga Ruang Cerita jangan pernah menyalahartikan prosesnya Tuhan. Betul ya Sam? Seringkali kita mengira Tuhan mengajak kita di roller coaster itu Tuhan jahat. Tuhan kok tega sih? Tapi sebenarnya sebelum Tuhan mengangkat kita lebih jauh, Tuhan gak mau sampai kita sampai jatuh di atas. Betul. Lebih baik karena jatuh dari lantai 10 jauh lebih sakit daripada jatuh dari lantai 1 atau lantai 2. Betul. Tuhan ingin bawa kita turun bentar agar suatu saat kita dinaikkan, di situ kita tetap di atas. Betul ya Sam ya? Betul banget. Jadi jangan kita salah mengartikan prosesnya Tuhan. Betul. Ya. Dan Sam bisa ada sekarang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Ya bahkan Sam mempertahankan iman di tengah-tengah semua yang Sam punya, pergaulannya Sam adalah karena Sam ingat selama 2 tahun itu. Betul. Ya. Dan selain itu Sam, menurut Sam, apa yang membuat kita di tengah-tengah kita menjadi orang yang sukses, entrepreneur, bahkan pergaulan kita di tengah-tengah dunia yang gak tahu mereka tahu Tuhan atau enggak, kita bisa mempertahankan itu. Yang pertama kan tadi Sam selalu mengingat 2 tahun itu. Membuat Sam menjadi orang yang lebih rendah hati kan. Yang kedua adalah entah kenapa setiap kali aku merasa aku bisa. Kan kalau manusia normal lah tiba-tiba kita merasa pede. Kayak contoh kayak yakin nih aku nih. Pas ini contoh ya tahun lalu lah ini kisahnya ya. Tahun lalu kisahnya ini. Yakin aku kalau aku bikin acara 1.200 orang. Kita buka 2 bulan sebelumnya. Hari pertama kita promosi pasti penuh. Orang bintang tamuku, speakerku ada Ko Andrew, ada Dr. Richard, ada siapa, Suli. Masa sih gak bisa penuh? Aku yakin banget kita buat sistem early bird. Pokoknya kalau udah yakin, itu malah gak terjadi. Malah jadi susah. Terus aku jadi, wah betul banget itu. Kenapa ya? Itu berarti Tuhan sayang banget sama Sam, serius. Betul. Oke, kenapa ya ini kok 1 minggu gak ada yang beli? Aku bilang aku udah panik kan, gimana nih? Akhirnya makin deket. Wih, gak penuh-penuh nih kok, malah masih banyak yang spot kosong kan. Akhirnya udah putar cara pakai kemampuan manusia kan. Ketemu si A yang sekiranya punya banyak koneksi, ketemu si B. Ayo dong promosikan di komunitasmu, di mana. Tetap gak bisa. Sampai kira, aduh Tuhan, balik lagi ujung-ujungnya. Aduh Tuhan, aku takut nih Tuhan, aku bikin event ini. Tapi kalau gak penuh gimana ya, aku harus gimana gini. Berdoa sama Tuhan, balik lagi ke Tuhan. H-5 atau H-4, full slot, 1.300 orang. Benar-benar full dari VIP sampai ujung belakang. Bahkan hari hanya ada orang yang datang naik dari Bandung naik bus, naik kereta dari luar kota datang semua memohon untuk masuk ke dalam venue. Kita sudah kehabisan kursi, sudah nggak ada tempat. Jadi terpaksa kita tolak-tolakin dengan sangat berat hati. Eventnya berlangsung dengan sangat baik, feedback positif semuanya luar biasa, full. Pak Menteri pun datang semuanya. Menurutku itu karena ketika aku udah balik lagi ke Tuhan, menyerahkan lagi sama Tuhan. Merasa gak mampu. Dan ini sering sekali terjadi seperti ini. Ya. Ketika kamu sudah dead end, kamu sadar kamu butuh Tuhan, di situ Tuhan tolong. Betul. That's always, itu dan loh. itulah yang membuat aku makin yakin banget bahwa
Tuhanku hidup, Tuhanku ada, dan Tuhanku siap menolong kapanpun. Dan waktunya itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Wow. Karena ini sudah dilakukan berkali-kali. Jadi kalau misalnya bisa dibilang hoki, kebetulan, itu sekali dua kali. Tapi kalau momen seperti ini itu terjadi berulang, Okay. aku rasa ini bukan kebetulan. Dan kalau dari POV ku ya Sam ya, aku kan sudah kenal Sam sudah tahu keluarganya Sam ya, papa, mama. I feel Sam berada di dalam titik ini dan salah satu bukan hanya sukses dalam karir, tapi sampai detik ini Sam tetap mempunyai iman yang mengandalkan Tuhan, yang selalu apapun yang terjadi Tuhan, ya, adalah pengaruh dari orang tua, betul nggak? Betul banget, setuju. I know Tante Angel, Om adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Mereka orang yang setia sama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang punya hati yang polos mencintai Tuhan. Nggak ada harapan apapun. Dan I feel salah satunya adalah karena faktor orang tua. Iman orang tua yang bisa di-pass on kepada anak. Karena kalau orang tua mempunyai hubungan dengan Tuhan, mempunyai sebuah kedekatan dengan Tuhan, orang tuanya setia melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Saya yakin, kok yakin anak-anaknya nggak mungkin ditinggalin sama Tuhan, nggak mungkin dilupain sama Tuhan. Ya, bukan hanya sukses secara materi, tetapi faith itu kan banyak orang materinya sukses, tapi hidupnya hancur, pergaulannya hancur. Jadi salah satu hal yang mungkin di sini teman-teman harus mengerti ya, Sam mempunyai orang tua yang sangat cinta Tuhan. Mungkin di sini ada orang-orang tua juga ya yang mempunyai anak. Anda mungkin mengharapkan anak Anda untuk sukses, pastinya. Anda pasti mengharapkan anak-anakmu untuk sukses secara materi. Tapi ingat, warisan kekayaan itu sangat terbatas. Tapi warisan iman itu loh hal yang sesungguhnya. Betul ya Sam? Betul. Jadi ini mungkin orang tuanya Sam nanti akan nonton. Thank you so much for the teladan iman yang telah diberikan, dan ini menjadi gimana ya? Saya kepingin juga anak, aku punya anak dan Vanessa habis ini lahirkan ya. Ada anak habis ini. Kita kepingin anak kita bukan cuman sukses dari segi materi saja, tapi kita mau anak kita itu memiliki warisan iman yang kita punya. Jadi mungkin orang tua di sini yang mungkin keadaanmu belum sesukses yang kau harapkan, keep the faith. Karena mungkin saat ini kita setia sama Tuhan, saat ini kita sungguh-sungguh sama Tuhan, mungkin bukan generasi kita yang diberkati. Tapi percayalah kalau kita setia, anak-anak kita yang diangkat, anak-anak kita yang diberkati. That's what happened to me. That's what happened to Sam. Karena kalau dari ceritanya Sam yang banyak lah, lebih daripada ini, mujizat demi mujizat, Koko rasa itu favor yang gak masuk akal. Betul. Sam. Favor yang masuk akal. Jadi thank you so much for all the parents yang sudah memberikan kami warisan iman. Ya, Sam. Yes. Tadi kita sudah bicara, Sam ada sampai hari ini tetap mengandalkan Tuhan karena proses yang dihadapin dan teladan iman dari orang tua. Nah, ada nggak Sam yang Sam ingin sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan hari ini, yang mungkin mereka di titik mereka mau menyerah, atau mungkin mereka juga sukses, tapi mereka lupa sama Tuhan. Nah, gimana Sam? Itu ada dua pesan tadi ya. Yang Yeah. pertama untuk orang-orang yang ingin menyerah, dan yang kedua kalau udah sukses lupain Tuhan, misalnya gitu ya. Yang pertama dulu nih Ko. Akhir-akhir ini sebenarnya banyak sekali komentar yang aku dapetin dari orang-orang itu yang ngomong gini sih. Tidak semua orang tuh bisa sukses karena kita ditakdirkan berbeda-beda. Ada yang komen juga,
pokoknya lebih banyak negatif-negatifnya lah. Kau nggak usah sebutin tipe-tipenya gimana, tapi lebih banyak yang udah pesimis dan negatifnya. Dan aku sangat bisa memahami itu karena memang situasi sekarang dunia ini lagi memang tidak baik-baik saja. Setuju. Tidak semua orang bisa tetap berjalan seperti aku gitu loh. Mayoritas itu malah memang susah dan lain-lain ya kan. Dan itu sangat-sangat bisa dimaklumi. Tapi satu hal yang paling penting ya jangan sampai kalian itu kehilangan hope atau harapan di dalam diri kalian. Karena ketika hope atau harapan itu sudah hilang dari diri kalian, wah itu sebenarnya hidup kalian udah selesai di situ sih. Hope. Dan hope ini itu bisa datang ketika orang-orang itu datang ke Tuhan. Ketika kita kembali ke Tuhan, kita menyerahkan semua ke Tuhan, hope itu akan muncul dengan sendirinya kok. Karena aku udah pernah mengalami masa-masa seperti ini nih. Hopeless, ya kan? Depresi, stres, merasa bahwa masa depanku udah gak ada, hancur. Mungkin ini sudah bukan jalanku lagi. Itu kan tipe-tipe sudah pemikiran-pemikiran ketika orang sudah mencoba apapun tapi tetap gagal kan. Tapi percayalah ketika kamu balik lagi ke Tuhan, kamu menyerahkan sama Tuhan. Walaupun terdengarnya agak klise sih kok, agak basic. Mungkin orang dengar kayak alah udah tahu kok gitu loh. Tapi justru itu yang menjadi utamanya. Kadang sesuatu yang simple dilewatkan. Padahal itu yang paling penting. Itu core-nya itu di situ. Nah ketika kita sudah kembali ke Tuhan, hope-nya kan bangkit. Imannya kan muncul kembali. Nah ketika itu sudah muncul kembali, ada keinginan untuk mencoba lagi. Ya dan kita beneran coba ya. Disitulah bisa terjadi titik balik seseorang. Karena kita tuh gak bisa dibilang kalah, kita tuh gak bisa dibilang gagal. Kalau selama kita masih mencoba loh. Karena kan kita gak pernah tahu ketika kita coba A, B, C, tahu-tahu D yang jalan. Ya kan? Kita gak ada yang pernah tahu. Tapi bisa dipastikan kamu gagal. Ketika kamu udah gak mau mencoba, itu udah pasti gagal itu. Stop sampai di sana kan. Nah jadi harapanku buat teman-teman di luar sana yang lagi sementara berjuang. Ketika kalian lihat sosial media, itu jangan ditelan mentah-mentah yang kayak, wow ini sukses banget, ini begini-begini dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah yang sampai flexing-flexing, ya kan. Karena gini, aku tuh habis dari China. Oke. Dan kalian tahu sendiri, China itu hebat sekali dalam meniru sesuatu. Nama-nama brand diplesetkan, misalnya Gucci jadi Cuci, apa jadi apa. Adibas. Wah pokoknya ya itulah, Adibas. Pokoknya nama-nama itu diganti-ganti dan itu bahannya sama persis dan lain-lain. Kalau kalian lihat orang yang dari atas sampai bawah, full branded pakai Hermes lah apalah. Itu belum tentu loh itu asli, itu yang aku mau sampaikan. Oke. Karena aku bawa dari China dan tour guide-ku tuh ngomong, setiap kali dia bawa orang Indonesia yang ke situ, pasti dia dibawa untuk beli barang-barang palsu dan lain sebagainya. Dan bisa aja mobil-mobil yang kalian lihat yang mewah itu disewa juga, itu bisa aja, segala probabilitas bisa terjadi. Di dunia sosial media itu semuanya dunia tipu-tipu. Makanya kalian lihat wah gini-gini, akhirnya kan orang kena melihat ini muda nih, ya kan ini muda nih. Tiba-tiba sudah punya uang kekayaan sampai ratusan M, triliunan dan lain sebagainya. Dia kena mental. Padahal sebenarnya loh, kalaupun ada, oke, kalau bisa aja ada kan, beneran ada juga, ada lah. Kalaupun ada orang yang muda dan sukses banget, itu kan 0,0001%. Iya. Jadi sebenarnya yang aneh itu dia kan, bukan kita gitu loh. Kita kan yang mayoritas di sini, berarti kita yang normal-normal aja. Dia yang aneh dan untuk mencapai kayak dia, itu kan susah sekali ya, karena kan probabilitas 0,001%. Ibarat kayak loteri lah. Ada yang menang gak? Ada yang menang. Tapi berapa banyak yang gagal gitu loh. Jadi jangan itu dipakai sebagai patokan untuk kamu bisa mencari alasan sehingga kamu tuh bilang kayak yaudah deh aku gagal aja deh. Karena yang lain orang udah pada sukses kok. Aku doang nih kayaknya seorang diri nih yang merasa paling gagal, merasa paling berat. Enggak, semua orang punya masalahnya masing-masing. Aku juga di titik sekarang juga menghadapi masalah. Kita semua juga punya masalahnya masing-masing. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kamu gak bisa maju. Semakin berat gak? Semakin sekarang semakin berat. Dulu pas timku baru cuma 2 orang, 3 orang. Gak pernah punya masalah, setelah timku sekarang udah hampir 80 orang gitu loh. Masalahnya tuh udah beda-beda banget. Ada drama ini, drama itu. Terkuras lagi waktu, banyak pengorbanan. Apalagi sudah menikah sekarang gitu kan. Untung istriku ini lebih bisa memahami lah. Dikasih pemahaman gitu loh. Kayak hari ini lah, ini kan kerja ini mungkin sampai jam 10 malam baru pulang rumah. Dari pagi bangun udah dari jam 8 pagi udah bangun. Banyak orang gak lihat ininya. Nah itu. Banyak orang jelas, ngedepanin jelasnya. Tapi gak lihat ininya. Belum tentu berkorban seperti ini mau kan. Bener, dan orang kadang kayak
enak ya kayaknya kalau jadi pasangannya Sam, Vanessa gitu-gitu. Ya kamu kuat gak? Maksudnya kayak gak ada suamimu terus kayak gini. Kan ada positif negatifnya. Ketika orang yang bekerja keras kayak gini ya, kamu harus bisa, kayak Vanessa itu sekarang lebih bisa menurunkan egonya. Karena kan kalau calon leader kan. Wow, Vanessa top. Padahal waktu kita konsultasi kemarin ya ada lah ya. Banyak lagi ceritanya nih kalau kayak gitu. Intinya Vanessa berubah jauh banget. Berubah jauh banget. Dia jauh lebih sabar, jauh bisa lebih mengerti, mau dengar-dengeran, berubah dan ya itulah. Dia bisa memahami lah situasiku tuh gimana. Dia nggak memaksakan kehendaknya. Nah itu kan tidak semua orang bisa seperti itu. Ada positif negatifnya. Ya. Jadi menurutku adalah siapapun yang menonton video ini, paling pertama itu memang Tuhan sih. Itu dulu lah. Ya karena saya udah coba dengan segala kemampuanku, kepintaranku dan lain sebagainya. Terbatas. Nggak ada yang works. Nggak ada yang works, semuanya terbatas. Mentok di satu titik. Sebelum satu titik naik ke level yang satu, di sini tuh butuh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan sertai, ada aja jalannya. Wow. Bahkan ya, menurutku ini kok, ini aku ngomong jujur ya. Wow. Pasti ada orang di luar sana yang jauh lebih keras daripada aku. Itu udah dipastikan. Lebih keras kerjanya daripada aku. Oke. Lebih workaholic, lebih lama kerjanya, lebih pinter mungkin. Itu pasti banyak di luar sana. Tapi yang bisa membuat aku di titik sekarang, karena ada Tuhan yang benar-benar setiap langkahku itu setara dengan 100 kali langkahnya orang di luar sana. Wow. Aku dibukain akses ke sesuatu yang menurutku impossible. Bisa diajak makan siang sama Pak Prabowo. Itu gak masuk logika sih kok. Gak ada satupun orang yang kenalin aku loh. Dari keluarga aku tuh, orang keluarga aku bukan politisi, bukan konglomerat. Gak ada koneksi ke pemerintahan satupun orang gitu loh. Tapi bisa tiba-tiba ada dari si A. Walaupun kita hanya kenal, let's say hanya follow-followan, gak pernah chat, gak pernah apa. Tiba-tiba di kontak sama dia. Pak Prabowo mau ajak kamu makan siang nih. Loh kok tiba-tiba gitu loh. Saya siapa gitu loh. Orang di luar sana masih banyak anak muda yang lebih hebat daripada saya. Istilahnya gitu kan. Wow. Akhirnya dari situ dibukakan koneksi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. That's powerful. Andrew mau ketemu dengan saya gitu kan. Mau berpartneran. Tanya aja kok Andrew kenapa mau partneran sama saya. Dia juga pasti bingung tuh kayaknya saya hipnotis saya deh. Mungkin jawabannya kayak gitu entahlah. Tapi intinya banyak sekali hal yang di luar kendali. Yang istilahnya ini sudah bukan karena Sam. Tapi gara-gara ada Tuhan yang membukakan jalan-jalan ini. Akhirnya dilihat orang itu karena Sam. Padahal bukan. Itu. Wow. Jadi Sam, you're giving God all the credit ya? Ya bukan mau give the credit, faktanya memang seperti itu sih. Jadi nggak bisa dikredit ke diri sendiri juga karena memang faktanya seperti itu gitu loh. Saya simpel gini lah kok. Orang tuh selalu bilang kayak, iyalah pantes lah. Mungkin salah satu alasan kenapa kok Andrew mau invest ke saya waktu itu gara-gara dia tanya, kamu lulusan mana? Oh ya saya lulusan Amerika kok, University of Washington saya bilang. Top 15 di dunia. Jurusan informatik saya bilang. Saya satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke sana di tahun itu. Nggak ada satupun orang dari Indonesia yang bisa masuk ke sana. Semua ditolakin. Saya satu-satunya. Dipikir pinter kan sama Ko Andrew kan. Padahal dia gak tahu aja ceritanya kok. Oh iya. Dia gak tahu aja ceritanya. Yang notabene-nya GPA ku atau nilaiku waktu itu cuma 3,78. Temenku yang lain yang melamar di jurusan yang sama, di kampus yang sama. 3,92. Bahkan si Joy, sahabatku dan partnerku sekarang. Dia kan GPA-nya 3,92. Dia yang buatin personal statementku loh kok. Jadi personal statementku tuh dibuatin sama Joy. Terus nilaiku 3,78. Nah, aku buka tuh emailnya pertama kali kan. Pas aku baca, aku keterima. Happy banget dong. Kan pemikiranku, wah kalau aku keterima, Joy juga keterima dong, pasti dong. Kan dia yang buatin personal statementku. Nilainya lebih tinggi dari aku. Masa dia gak keterima? Faktanya dia ketolak. Kamu yang keterima? Aku satu-satunya orang Indonesia yang keterima. Dan semua temanku itu satu gereja itu mungkin ada 50 orang di gerejaku doang ya. 50 orang semuanya apply ke kampus itu semuanya ketolak. Aku satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke sana. Dan aku kayak bener-bener gak habis pikir. Padahal orang ini ada yang 4.0. Perfect. 4.0. 4.0 ketolak. Nah ini kan cerita yang kayak. Apa ya, yang kayak mustahil lah untuk dilogikakan gitu loh. Bahkan orang untuk mau masuk ke UW, University of Washington itu. Nilai TOEFL-nya harus minimal 92 kok. Minimal 92 apa 96 aku lupa. Nilai TOEFLku tuh 85. Setelah itu aku tes lagi yang kedua kan. Gak mau menyerah, aku tes lagi yang kedua. 86 naik 1. Tetap gak lulus. Udah submit aja. Aku yang keterima. Orang aku tahu ada TOEFL-nya temanku 102, 104. Ketolak semua. So kayak, kenapa ya? Aneh. Banget. Tapi nyata. Tapi nyata. Dan ini banyak sekali kisah-kisah seperti ini di hidupku.
Banyak sekali. Itulah Tuhan. Ya, you told me a lot about that. Itulah faktor X yang tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mau kamu sepintar apapun, kamu juga gak bisa masuk kok ke University of Washington jurusan Informatics di tahun itu kan. Kamu udah pintar banget kan, sudah rajin banget kan. Kamu kalah dengan orang yang dia nggak remeh sama semua orang, tapi mengandalkan Tuhan. Okay. I feel kalau Tuhan memberkati kita selalu ada purpose, Sam. Pasti ada purpose Tuhan yang besar, not for only for us. Tapi kalau Tuhan memberkati kita itu pasti kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kira-kira dari apa yang Sam terima dari Tuhan, kira-kira what are you going to do in the next 5 to 10 years untuk kembali menjadi blessing? Wow, jadi gini, aku tuh selalu punya cita-cita dan kerinduan udah dari pas aku balik lah dari Amerika. Karena aku udah melihat bahwa di Amerika itu kesenjangan sosialnya itu jauh sekali. Ya. Dan di Indonesia ini mayoritas orang kan benar-benar susah kan kok. Mereka gak memilih untuk terlahir seperti itu. Untuk itu aku pengen punya banyak sekali nanti sekolah gratis. Wow. Rumah sakit gratis. Same. Dan rumah ibadah gratis. Rumah ibadah memang gratis. Memang gratis ya. Cuman aku mau buat di banyak titik. Let's say kalau rumah ibadahnya udah hancur-hancuran, aku yang danain untuk buat yang bagus, yang proper. Pengennya sih seperti itu kok. Dan kita start dari memang si influencer ini juga, kita kan mengubah kehidupan orang juga kok di sini. Dan doakan ya teman-teman, di bulan 9 tahun ini, kita official, karena sudah sign kontrak, sudah official, benar-benar official lah. Kita akan masuk ke sekolah formal universitas. Wow. Jadi kurikulum influencer atau Yang cara... di Medan itu? Kenapa? Yang di Medan. Yes. Kita udah official. Satu-satunya kampus yang akan mengadopsi kurikulum influencer itu kita start dari Medan dulu. Nama kampusnya Wilmar Business Indonesia. Di situ nanti mereka akan diajarin cara untuk bikin konten viral dan lain sebagainya. Dan harapannya di tahun berikutnya kita akan menjadikan ini benar-benar sebagai S1 Sarjana Digital Creator. Wow. Saya udah dipertemukan dengan orang-orang yang tepat yang bisa membuat mimpi saya ini menjadi kenyataan. Dan kalau ini sudah deal dan jalan, harapannya di seluruh universitas di Indonesia akan mengadopsi kurikulum kita. Doain ya. Ini perjalanan masih panjang banget. Tentunya. Butuh mungkin 10 tahun lah ya untuk semuanya bisa merata. Tapi kalau ini sudah bisa terjadi, saya percaya bahwa akan terjadi percepatan digitalisasi di Indonesia. Orang-orang yang awalnya gaptek bisa ngerti tentang bikin konten, ngerti tentang cara pakai sosmed, akan terjadi percepatan di digitalisasi. Dan kalau ini sudah terjadi, saya rasa itu akan sangat membantu dari sisi ekonomi kreatif di Indonesia sih. Iya, itulah yang kita akan kerjakan sekarang. Wow. Yang penting Sam tetap jaga hati ya. Tetap rendah hati. Dan kalau suatu saat, 10 tahun lagi dari sekarang, aku percaya Sam sudah mendapatkan 1 triliun pertama. Amin. Nanti di YouTube kan ya. Amin. Tapi aku berharap suatu saat kalau itu terwujud, Sam tetap mau datang ke sini. Pastinya. Pastinya. Kayaknya sebelum itu terwujud, aku setiap minggu juga akan ke sini. Wow, Sam. Senang sekali ngobrol sama Sam. Senang sekali bisa kenal sama Sam. Anak muda yang diberkati, tapi tetap jaga hati dan tetap rendah hati. Ya, aku selalu berdoa Sam tetap menjadi Sam yang kita kenal. Ya, gue selalu mengingatkan kepada semua orang, kalau Tuhan memberkatimu, cukup taruh di tanganmu, jangan taruh di hatimu. Ya. Wow. No matter how much God give you, taruh aja di tanganmu. Never put it in your heart. Hatimu cuma buat Tuhan aja. Karena kalau sampai berkat itu tembus sampai hatimu, disitulah awal kehancuranmu. Ya. Semua pujian orang, dengerin aja. Tapi jangan sampai pujian itu tembus hatimu. Karena kalau pujian orang sampai tembus hati kita, nah disitulah awal kehancuran kita. Jadi Sam berada di titik, Sam punya banyak berkat Tuhan, diberkati Tuhan, and prospeknya
panjang. Aku berharap apapun yang Tuhan kasih tetap di tangan. Gak pernah tembus hati. Apapun yang orang puji-puji atau bahkan kritik tentang Sam, jangan dimasukin hati. Siap. Taruh di tangan, kuping, tembus kuping, hati tetap buat Tuhan. Tetap cinta Tuhan, tetap rendah hati. Thank you so much Sam. Thank you Ko. Thank you. Thank you so much ya. I'm so blessed bisa ngomong sama Sam hari ini dan waktu kita sudah habis hari ini. But thank you Sam sudah hadir hari ini dan thank you sudah memberkati teman-teman yang berada di dalam podcast ini. Podcast kita namanya Ruang Cerita. And I hope podcast ini bisa nyampe kemana-mana, menjadi berkat, menjadi jawaban bagi semua orang. Makanya harus subscribe podcast ini, Teman Cerita, karena benar-benar luar biasa. Ditonton semua episodenya, jangan cuma ini doang. Keren. Oke, thank you so much Sam. Thank you so much dan teman-teman keluarga Ruang Cerita. Hari ini kita sudah diberkati dengan podcast yang begitu luar biasa dengan guest kita yang luar biasa, Samuel Chris, orang yang sukses tetapi cinta Tuhan. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komentar, dan kasih tahu kepada kami apa yang kira-kira Anda kepingin tahu berikutnya, atau topik apa berikutnya, atau ada guest siapa berikutnya. Dan stay tune, dan sampai jumpa di Ruang Cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.